Marilah kita lanjut, yaitu kepada soal nomor 1 yang sudah ditampilkan pada layar yang dapat kita pahami bersama-sama. Lalu juga ditampilkan alur dari tiap jalurnya. Baiklah, kita masuk ke proses pengerjaan, yaitu kita mengisi datanya. Data sudah ada yang dari soal, lalu menghitung jaraknya juga dari kota 1, yaitu kota U1, kota I. Jarak yang ada pada grafik dimasukin dengan rumus yang dapat dilihat dari layar. Lalu kita isi lagi seperti rumus yang tadi. Lalu setelah stage 3 selesai, mari kita periksa bisa terlebih dahulu lagi. Lalu kita masuk ke stage 2, yang mana dapat juga dilihat dari alur yang sudah ada pada soal, yang kita pakai rumus seperti yang tadi. Lalu kita hitung juga pada kota O. Yang rumusnya dapat dilihat pada layar lagi seperti yang tadi. Lalu mencari nilai minimalnya. Lalu di sini kita masuk pada stage 1. Lalu dapat dilihat pada stage pengerjaan pada stage 1. Sini dapat disimpulkan keputusan optimal, yaitu alurnya. Lalu pengerjaannya selesai. Terima kasih. Baiklah, di sini kita ngerunning library, lalu mendefinisikan aktivitas proyek SIMS dengan durasi dalam minggu dan lalu mendefinisikan hubungan antar aktivitas berdasarkan kolom pendahulu. Lalu membuat grafik dari definisi aktivitas. Lalu setelah itu menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang atau terlama. Lalu selanjutnya ialah menghitung durasi untuk setiap jalur yang ada. Lalu menentukan jalur kritis yang pada durasi panjang yang sudah dimasukin data yang sebelumnya. Lalu grafik dan lalu menampilkan hasil dari data tersebut. Di sini ditampilkanlah grafik jalur kritis CPM 092. Lalu di sini kita masuk soal nomor 3, yang mana data aktivitas kita masukkan. Lalu selanjutnya menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus per. Setelah itu data aktivitas proyek dimasukkan lagi, lalu menghitung waktu ekspektasi TE menggunakan rumus per. Definisi hubungan antar aktivitas, lalu membuat grafik proyek. Setelah membuat grafik proyek, yaitu menentukan semua jalur dari awal ke akhir, lalu juga menghitung durasi untuk setiap jalur berdasarkan waktu eksponensial. Lalu menampilkan grafik jalur kritis, lalu terakhir juga menampilkan hasil. Baiklah, di sini sudah ditampilkan grafik jalur kritis yang dapat dilihat pada layar. Lalu kita mendapatkan hasil waktunya, yaitu 89,33 satuan waktu. Baiklah, di sini kita memilih modul, yaitu project management, lalu ke single time estimate.
Lalu masukkanlah data-data aktivitas yang ada pada soal yang sudah diberikan. Masukkan data prosesornya yang lain. Lalu beginilah hasil yang didapatkan dari hasil running pada POM-QM. Baiklah, kita masukkan data yang sudah ada. Lalu di sini kita mengganti ke triple time estimate. Nah, data sudah ada. Electronic time most likely sudah kita isi semua, yang lainnya juga. Lalu beginilah hasil dari hasil running pada aplikasi POM-QM.